selangkangan robek tutup nih. Ngadep Allah selangan korobek ini. Lah kalau disambung robek lagi piye, Bang? Ngadep dosen pakai itu mau nggak? Iya. Bisa sih. Hanya Pak Ustaz, tanya Pak. Itu kalau pada saat ruku itu kan yang ditekankan di situ tuh punggung tuh rata gitu ya. Jadi kalau posisi kaki tangan itu nggak masalah ya. Kadang ada yang dengkulnya tuh nggak lurus, artinya rada dibengkokkan gini. Jadi lurus, ininya lurus ya? Begini. Nah, Kalau nggak bisa apa? misalnya begini, ininya lurus, tapi si ininya rada Tekuk gini. Karena nggak bisa. Kalau darurat. Kalau darurat nggak apa-apa. Orang-orang sepuh biasanya seperti itu. Jangan begini. Kalau normal harus normal gitu ya. Iya gitu. Tapi kalau darurat mau gimana lagi gitu. nggak bisa. Samurat. Kalau udah darurat mah apa-apa. Kemudian kalau duduk ya, kalau duduk, kalau sholatnya duduk, rukuk itu harus maksimal. Jadi dengkuknya maksimal. Tidak boleh asal dengkuk saja, tapi harus maksimal sekuat tenaga. Tapi nungging Ketika Ustaz. rukuk, ketika duduk nih, sholatnya duduk, Oh, sholat duduk, dia rukunya tidak boleh begini, dipaksa gini, apa namanya, sekuatnya. Nah, sujud itu di dalam sedikit saja. Jadi perbedaannya itu hanya sedikit saja sebetulnya. Tapi posisi ruku dan sujud itu usahakan sama. Misalkan orang duduk ya, kemudian gini, maksimalnya begini. Dia maksimal seperti apa? Gitu. Nah, kalau seandainya sujud, dia lebih ditekan sedikit. Tidak boleh orang duduk kayak gini, rukunya begini, hanya begini gitu loh. Dipaksa begini. Ini rukunya. Suka bisa sampai bawah banget gitu. Iya sini gini. Kemudian sujud begini. Jadi didoyongkan. Kalau ruku itu tidak maksimal tapi dia tidak bawah tekanan, kalau sujud ditekan sedikit. Oke, jadi kita paham ketika sholatnya sendiri Pak. Tapi ketika misalkan pas di kereta atau di tram gitu, mau sampai gitu tuh Anak tempat duduk gitu. nggak tega gitu kan, itu kena gimana? Kan kita sekedar poin kita syarat bahwa kita Isyarat sholat gitu. Maksudnya kalau duduknya berempat itu. Iya kan kadang kita tuh wah nggak cukup nih maghrib sampai sana nih, udah akhirnya dah tayamum aja orang udah ngeliatin semua ngapain kata Bersihin kursi. atau sujud orang Tenang Pak, tenang. Ini bukan tram. ini untuk kondisi normal. Tapi memang begitu. Jadi secara sebetulnya ketika duduk berdoyonglah apa namanya secara maksimal dia, tapi ketika sujud ditekan sedikit. Itu tidak boleh kemudian ruku hanya begini. Waduh, saya seringnya gitu ya, Nah, Ustaz. kalau sujud ditekan sedikit. Ada tekanan. Ditekan lagi. Ditekan sedikit. Kendaraan gimana Pak Maimun? Ya ditekan sama. Kecuali kalau di depannya ada kursi. Mentokin aja sama kursi. Depannya ada controller ya? Kontrol gini. Di kendaraan tidak usah berdiri ya, sholat tidak usah berdiri. Bisa dengan duduk. Kendaraan apa ini kok berdiri? Di kendaraan misalkan apa di pesawat, Kereta. di kereta. Oh, sajadah gitu. Motor. Bisa dengan duduk. Termasuk diantaranya kalau misalkan di kapal laut itu juga bisa berdiri kita, meskipun ada tempat musolanya. Hukum safar itu memperbolehkan bisa Bisa duduk atau berdiri? bisa duduk. Bisa berdiri kita. Loh. Kalau misalkan berdiri di kapal itu menjadikan kiblatnya jelas nggak? Kalau misalkan kiblatnya jelas kan jadi ini berdirinya bang. Nah, kalau kapal laut itu kemudian arah kiblatnya jelas, nah, kiblatnya jelas nih.
Ini masalahnya kiblatnya nggak jelas, arahnya kemana kiblatnya itu. Maka bisa dengan duduk, meskipun di kapal laut. Kan musolanya kadang arahnya ke sana kiblatnya semua. Nggak tahu kendaraannya kan kadang kapalnya kemana gitu kan, nggak menghadap kiblat. Itu untuk sholat fardu dan sunat sama. Sama aja, nggak usah pakai apa namanya, nggak harus dengan berdiri, meskipun di kapal laut. Bisa dengan duduk. Rasulullah itu sholat wajib mesti turun ya di darat. Mesti turun. Nggak pernah di kendaraan. Betul. Tapi Rasulullah SAW sendiri kalau sholat fardu waktu naik unta pasti beliau turun dari untanya karena unta kan bisa dihentikan. Kita naik kereta. Kalau kita naik kereta, Kereta dihentikan. kalau kita turun dari keretanya lewat. Nah, beda kalau kita naik mobil sendiri. Kalau naik mobil sendiri, maka kita ke masjid. Kecuali kalau macet. Ditinggalin kok tinggalin ini belakang udah kosong tanden-tanden. Kalau misalnya nyetir sendiri terus macet itu gimana? Nah iya makanya kalau gitu nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa sholat di kendaraan. Tapi sambil nyetir sambil sholat gitu. Bisa. Jadi berarti Pas sujud gini loh. Segala macam. Sujud klakson itu. Kalau misalkan ini berhenti mau minggir ke tempat masjid gitu. Atau berhenti. Iya, contohnya kayak di Sudirman gitu kan bener-bener yang nggak gerak gitu. pas maghrib Itu nggak apa-apa sambil nyetir sambil sholat. Mending mampir Nah musola. masalahnya begini ya. Kalau kendaraannya dalam keadaan berhenti, maka kita harus hadap kiblat ketika takbir. Kita takbir ya. Ketika takbir. Tapi kalau kendaraannya itu berjalan, ikuti searah kendaraan. Jadi kita kendaraan ke arah mana ya udah ke arah kendaraan. Nah, meskipun begitu mazhab Syafi'i kalau kita masih bisa tahu ke arahnya kiblatnya mana, ketika takbir kita hadap kiblat, kemudian lainnya kita terserah. Imam Syafi'i itu ketat banget ya. Sampai kalau di pesawat kan sampai ditujukan kan arah kiblat Mekah itu di mana gitu. Karena dia menghargai salah satu mazhab Imam Syafi'i. Bangun banyak. Kita kan terbiasa sholat bareng di di kereta Pak. Ke kereta kan pada depan gini Pak ya. Kan jalannya ke depan situ. Yang satu katakanlah saya sama Pak Gandhi gitu. Gandhi di sini, saya di sini gitu kan. Jadi kita pas sholatnya bareng kan. Satunya menghadap sini, Harus searah kereta. Searah kereta. Tidak boleh tidak boleh membelakangi kereta, searah kereta. Kalau misalnya nggak ada tempat penuh, misalnya penuh gitu, kita dapatnya yang ngebelakangin kereta gimana? Ya kita dapat itunya yang belakang kereta. Kan sudah penuh nih sebenarnya. Yang penuh. Di atas kereta. Contohnya nggak ada orang naik onta. Harus searah dengan kaki kendaraan Pak. Ya searah maju kendaraan. Darurat. Berarti nggak boleh berbalikan arah. Kalau menyamping menyamping ya Searah kereta. Sepeda. Tadi waktu Mas Ripat tanya bahwa kalau misalnya pada saat kondisi macet gitu ya, itu boleh sambil nyetir, boleh sholat, terus kemudian tuh normal lagi, terus kemudian belok gitu. Kalau belok itu kan Nggak apa-apa, ikuti. kan kita melihat kiri kanan gitu. Itu Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Nggak masalah. Nggak jadi masalah. Subhanallah Muhammad. Pulangnya sesudah maghrib Pak. Jadi kayak salah. Islam tuh mudah banget loh, mengenai sholat mudah banget. Mungkin yang intinya aja Fatihah. Jangan kelewat. Mudah banget. Gerak. Maghrib di kantor dulu. Pulang. Ini lagi di Sudirman. Belum pulang dulu. Kalau di jalan iya itu aja Sudirman mana sih? Fatihahnya aja. Ini Sudirman Jakarta, Pak. Yang lainnya masih sama. Ya salah ya. Sudirman Strasse. Jadi sholat itu Allah itu mempermudah. Kalau kita tidak menemukan air bisa dengan tayamum. Bahkan musafir sendiri meskipun ada air sudah memperbolehkan tayamum. Ada imam madhab, salah satu madhab mengatakan meskipun air berlebihan ketika dalam perjalanan maka kita boleh tayamum. Karena
tayamum itu bukan hanya bukan hanya sholatnya yang bisa duduk, bukan hanya sholatnya yang jadi 2 rakaat, wudunya juga bisa jadi dengan tayamum. Kalau hanya Imam Madzhab Syafi'i saja ya, kalau ada air nggak boleh tayamum itu, meskipun dalam perjalanan. Kalau madzhab yang lain, perjalanan itu sudah memotong banyak sekali. Sholat terpotong, waktu sholat terpotong, kalau puasa terpotong, sunnah tidak harus gitu. Nah, kalau sunnah kan dianggap sunnah wa obliyah sebagainya, tidak ngambil 2 rakaatnya itu lebih utama daripada kita misalkan sholat perjalanan gitu, bisa 4 rakaat dengan 2 rakaat baik mana? Baik 2 rakaat. Loh Pak, 4 rakaat kan lebih panjang, tetap baik 2 rakaat. Karena Allah itu lebih suka rukhsahnya dia. Itu ya. Kali di Mekah ya. Kali di Mekah. Kecuali di Mekah. Kecuali kalau haji, maksimal aja. Insyaallah itu ya. Dilanjutkan satu hadis lagi. 233. Wa an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, berkata Ibnu Abbas, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umirtu, aku diperintah an asjuda untuk bersujud ala sab'ati adhamin, di atas 7 tulang, 7 anggota. Ya. An asjuda untuk sujud ala sab'ati adhamin, di atas 7 anggota. Alal jabhati, di atas satu yang pertama batuk. Batuk, bukan batuk. Jidat. Jidat. Kening. Tapi wa asyara biyadihi, wa asyara, dan memberi isyarat biyadihi dengan tangannya Rasul ila anfihi, bagi pada hidungnya. Tapi tulang hidungnya yang dimaksudkan Rasul ini. Yang Rasulullah wa asyara bihi ila anfihi. Jadi mengisyaratkan kepada ini. Jadi antara ke dalam gimana? bukan ini bagian ini. Jadi pertemuan batasan antar tulang itu. Jadi harus sentuh tanah ya. Iya. Maksudnya apa? Wasyaro gini. Rasulullah mengisyaratkannya begini. Jadi kening ini antara pertemuan kening ini dengan batu. 2 mata itu. Kan bisa kening sini. Jadi kacamata harus dibuka ya. Iya, kacamata dibuka. Iya. Jadi ini ya. Jadi batuk itu kalau mau bukan di sini jengking gitu. Di sini sebetulnya. Kalau kalau sholat tuh di sini. Atau di antara ini. Pokoknya jabah itu. Kalau dilihat dari samping itu tergantung hidung. Hidungnya mancung, ini dapatnya sini. Dia pesek dapatnya sini, nggak bisa kita maksain sebelah mana. Untungnya pesek saya. Tapi kenapa kebanyakan orang-orang yang mungkin ahli sujud itu malah agak ke atas ya Gus? Iya, yang hitam. Yang benar adalah sebelah sini. Kosong. Mungkin hidungnya mancung, jadi nggak bisa. Hidungnya mancung. Ahli sujud Pak, jadi sujud. Wal yadaini, kedua tangan. Warukbata ini lutut. Kedua tangan. Wa atraful qadama ini, dan jari jemari kaki. Jadi Nabi diperintahkan kalau kita sujud maka 7 anggota ini harus menyentuh tempat ya. Jadi sujudnya ada 7 anggota. Ini yang kemudian nanti kalau kita meninggal dikasih kafan. Kapan ya kita ini? Ya itu kapan enggak? Iya. Minggu depan rencana Pak. Minggu depan saya pulang. Ditunda ya. Kapan ya? Waktu itu katanya akhir tahun. Saya tunggu-tunggu undangannya nggak pernah ada. Enggak, belum seperti itu malah. Kan ini baru Besok Minggu apa? Pas Minggu pengajian. kan ini. Ya, habis Pak Giri kita langsung training jenazah. Ya maksimalkan ya. Atau nanti ya setelah Maret lah kita ini. Insyaallah. Jadi sekitar 5 jam ya kita, atau 4 jam lah kita bacakan hadisnya, kemudian kita pelatihan bagaimana ketika orang meninggal diapakan, setelah itu cara memandikannya,
kemudian cara mengkafaninya, kemudian cara sholatnya, dan cara memakamnya kita praktek. Gitu. Volunteer mayat imam. Makam udah di belakangnya gambar. Makam dari Walter Harrison Victor. Jadi nanti kalau mau ikut magang bisa ikut ke bawah. Di sebelah Watmer kan ada ininya. Jadi kita latihan dari mulai awal sampai akhir gitu, sampai semuanya paham. Sekalian dikubur. Yang jadi mayatnya kalau saya meninggal. Kemarin Pak Dedi, mana Pak Dedi? Biar kalau bopong banyakan gitu. Sekalian siap Cara keluarkan bagaimana kalau orang ur-pundenya. digotong mana dulu bagian apa yang di depan, bagian apa yang di belakang. Itu kita praktekkan sehingga kalau misal kemudian sampai paham betul dari mulai awal sampai akhir kalau bisa tuh. Hingga waktu 4 jam itu penuh sampai pertanyaan apapun sampaikan nanti biar kita paham supaya kita bisa semua gitu dalam hal ini. Kalau kita sendirian menemukan jenazah, kita sudah tahu. Polisi. Sudah tahu maksudnya. Sebenarnya kalau saya penasaran Ustaz, kalau orang Muslim meninggal tapi dikremasi itu gimana itu? Enggak, maksudnya gimana? Kesananya itu nanti urusannya gimana? Enggak kan itu wajibnya wajib kifayah. Jadi yang dosa yang semuanya. Yang iya dong. Kan lingkungannya kena semua. Iya. Gitu. Itu gimana ya? Katanya ada di lingkungan sini yang kayak gitu kan. Nah itu saya kepikiran itu Pak. Saya udah, kita udah berusaha maksimal. So berarti udah lepas ya? Pak tadi hadisnya Ya ini ya. makanya sebelum Mutafaqun alaih. Rawinya Bukhari. Jadi orang yang sujud, jadi ini tidak boleh kehalangan ya. Ini tidak boleh kehalangan. Awas. Termasuk rambut ya Pak? Rambut yang kalau panjang, kalau sholat hati-hati. Kalau bisa diangkat ininya. Diangkat. Ketika mau sujud diangkat. Gini. tapi itu enggak termasuk gerakan. Kalau dia ketutup ketika sujud begini batal sholat. Tidak sah sujudnya. Makanya harus di nggak apa-apa, dia gerakkan aja. Syukur-syukur kalau pakai kopi gitu. Kopiah. Atau ada yang pakai kalau yang apa namanya? Bando gitu, perempuan gitu untuk menjaga. Nggak apa-apa lah gitu. Kayak main tenis aja. Alani. Iya. Hati-hati kayak modal Alan itu ya. Alaninan gitu. Ini tidak boleh ini. Ini tidak boleh terhalang. Harus benar-benar. Makanya apa namanya? Kalau di pesantren itu biasanya kalau mau sholat itu ini dibersihkan dulu. Jangan-jangan ada batu, ada apa gitu. Batu. Kerikil. Ngeri pesantrennya ini. Bersihkan dulu. Batu kan kena segini barangkali Pak. Batu daun. Pesantren pada debus nih. Gitu ya. Kemudian telapak tangan buka. Dalam hadis yang lain sampai kelihatan putih-putihnya. Sampai kelihatan. Udah dibahas. Enggak apa-apa, pakai sarung tangan enggak apa-apa, tapi dibuka. Ada lagi ya? Tapi ada hadisnya. Sampai kalau ke orang lihat itu kelihatan putih-putihnya. Kemudian dengkul. Betul. Kalau perempuan tadi boleh rapat atau gimana? Hah? Tangan tadi perempuan. Nanti ada ini hadisnya. Dulu yang rokok. Kalau perempuan, maka perempuan itu, ya. Kalau laki-laki maka sampai kelihatan kuning. Kalau perempuan maka boleh menutup. Nanti ada. Kalau perempuan tuh ada. Lupa itu di menutup. Menutup kalau perempuan menutup. Iya. Termasuk Laki-laki itu membuka. termasuk pas Itu masih PR kan hadisnya. Iya Mas PR. Ini ya. Nah ini kemudian atraful qadamai. Ini ya, pucuk ini apa namanya jari jemari. Jari jemarinya dipadal. Padal. Begini ya, diberdirikan di tekuk. Tidak boleh begini. Tidak boleh begini. Atau tidak boleh begini. Atau lagi gini, tidak boleh. Tapi harus begini. Pak Jerry. Dipadal gini, kakinya dipadal. Atau gini. Ya pokoknya dipadal. Ini ya, kalau. Jadi ini
yang nggak boleh gimana gitu Pak? Kan gini, ada orang yang bisanya cuma 2, ada yang bisanya cuma 3, ada yang bisa semua. Tapi yang nggak boleh ada nggak? Misalkan cuma Ya nggak boleh, yang nggak boleh cuma yang berdiri taruh aja. atas Taruh toh, atas stok, gitu. nggak boleh, nggak boleh ini. Taruh atas stok, atau malah ditekuknya ke sana. Nggak sakit. Atau gini aja kan, enggak sakit kan orang kan ada kayak gini, nggak gini. Karena ketahan dengkul Atau mungkin sengaja dia nggak tahu gitu kan, ada yang begini aja kan. Nggak sakit, makanya gini. Ya. Kalau dia sujud, kalau itu ya. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebih maaf. Ini hadis yang ke-233. Jika ada pertanyaan, tak kebal. Silakan kalau ada ibu-ibu dulu, kalau ada pertanyaan sekitar tema yang baru dibahas. Pertanyaannya ramai di sana. Oh, pertanyaan dia. Yang tanya banyak sana. Gimana? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Dari ilaik. saya cukup sekian. Saya atas nama pribadi dan mungkin mengatasnamakan juga yang lainnya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mas Tuki atas persediaannya menjadi tuan rumah. Dipanggil. Dan terima kasih atas jamuannya yang luar biasa. Alhamdulillah. Jazakumullah khairal jaza pada antum sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambahan hidayah Allah dan senantiasa berada di jalan al-Islam ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.